Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari buku penjelasan mudah kitab Al-Ajurumiyah. Kita masih membahas materi tentang al-istisna ya. Istisna atau nama posisi isimnya adalah mustasna. Sebelumnya kita sudah bahas ya istisna yang menggunakan huruf illa. Sekarang kita akan bahas istisna menggunakan isim yaitu dengan ghair dan siwa. Ibnu Ajurum rahimahullahu ta'ala berkata, wal mustasna dan mustasna bi ghairin dengan ghair, wasiwan dan siwa, wasuwan dan suwa, wasawain dan sawa. Ya, tapi nanti pada prakteknya itu nggak ditanwin ya, karena nanti mereka akan disandarkan kepada kata yang lainnya, sehingga nggak boleh ditanwin pada prakteknya. Jadi ghair, siwa, suwa, dan sawa. Tapi untuk siwa, suwa, dan sawa ini yang populer itu penggunaannya sawa ya. Yang lain itu hampir nggak pernah saya dengar gitu ya. Yang seringnya digunakan itu ghair dan siwa. Jadi wal mustasna bi ghair wa siwa wa suwa wa sawa. Jadi mustasna dengan menggunakan lafaz ghair, siwa, suwa dan sawa itu majrurun. Dia selalu majrur, la ghairu, tidak ada yang lain, tidak ada pilihan yang lain karena dia sebagai mudhaf ilaih. Ya. Sebagai mudhaf ilaih. Penjelasan ya. Isim yang terletak setelah ghair dan siwa selalu majrur sebagai mudhaf ilaih ya. Mudhaf ilaih kan termasuk isim yang majrur. Adapun i'rab ghair dan siwa ini mengikuti i'rab isim setelah huruf illa. Jadi i'rab ghair dan siwa itu mengikuti i'rab isim setelah huruf illa sehingga harus kita pelajari dulu ya. Pembahasan tentang mustasna menggunakan illa. Misalnya nih qamal qaumu illa zaidan ya. Qoma berdiri, al-qaumu kaum itu illa kecuali zaidan, kecuali si zaid. Ya, qoma fiil, al-qaumu fa'il, illa ini kan huruf istisna. Nah, zaidan ini wajib mansub karena kalimat sebelumnya tam mujab kan gitu ya, wajib mansub. Nah, sekarang kalau menggunakan ghair maka nanti qamal qaumu ini wajib dibaca ghaira, wajib mansub. Ya, karena kalimat sebelumnya tam dan mujab. Jadi dibaca qamal qaumu ghaira. Kalau siwa tetap siwa bacanya karena dia termasuk isim maksur. Tapi tanda i'rabnya kita katakan dia nanti fathah muqaddarah karena dia mansub. Ya. Sebagai mustasna sekaligus mudhaf. Jadi kita katakan nanti sekaligus mudhaf zaidin mudhaf ilaih. Gitu ya. Kemudian untuk yang kalimat sebelum ila misalnya atau sebelum ghair dan siwa itu tam tapi manfi, maka nanti kan bisa mansub sebagai mustasna, bisa juga sebagai badal dari mustasna minhu. Misalnya maqamal qaumu ya, tidak berdiri kaum itu illa kecuali bisa kita baca zaidan, bisa kita baca zaidun. Ya, ma ini huruf nafi, qama fi'il, al qaumu fa'il, illa ini huruf istisna. Nah, bisa kita baca zaidan sebagai mustasna, bisa kita baca zaidun sebagai badal dari fa'il, badal dari al qaumu. Nah, nanti ghair dan siwa itu nanti juga bisa begitu. Bisa dua pilihan bacanya. Bisa mansub sebagai mustasna, bisa juga sebagai badal dari mustasna minhu, berarti badal dari fa'il. Jadi marfu gitu. Jadi bisa kita baca misalnya maqamal qaumu ghaira atau siwa zaidin. Kita baca mansub karena dia sebagai mustasna, atau ghairu atau siwa zaidin. Kita baca marfu ya, ghairu sebagai badal dari al-qaumu, dari mustasna minhu. Siwa juga begitu, nanti tanda ya Arabnya dengan dhammah muqaddarah karena dia badal dari fa'il. Ya, sehingga marfu sekaligus mudhaf, zaidin ini selalu majrur sebagai mudhaf ilai. Nah, sekarang kalau kalimatnya itu
nakis manfi ya, nakis nggak ada mustasna minhu-nya. Nanti kan sesuai kebutuhan. Contoh misalnya maqama tidak berdiri illa kecuali Zaidun, si Zaid. Ya, ma huruf nafi wa ma fi'il illa ini huruf istisna atau bisa dikatakan ya ada tul istisna yang mufarrag yang tidak berfungsi ya. Kemudian Zaidun sebagai fa'il dari qama. Dan ini maknanya sama seperti ketika kita membuang huruf nafi'nya dan juga ilahnya. Jadi maqama illa Zaidun sama aja dengan qama Zaidun. Gitu. Cuman di sini ada makna kalau dibaca dengan maqama illa Zaidun ada makna pembatasan gitu ya. Berkaitan dengan gaya bahasa. Nah, nanti juga ghair dan siwa juga begitu. Berarti kita baca dia sesuai kebutuhan. Di sini butuh fa'il, berarti kita baca marfu. Maqama ghairu atau siwa Zaidin. Ghairu sebagai fa'il, siwa juga sebagai fa'il. Cuma nanti i'rabnya kalau siwa karena dia isim maksur, maka nanti dengan dhammah muqaddarah. Jadi untuk mengi'rab lafaz ghair dan siwa itu harus kita pelajari dulu materi mustasna menggunakan atau istisna menggunakan illa. Karena nanti i'rabnya sama dengan i'rab isim yang terletak setelah illa gitu. Catatan yang pertama lafaz siwa dan suwa ya adalah isim maksur ya masuknya. Tanda i'rabnya dengan muqaddarah. Kemudian tanda i'rab sawa ini sama dengan ghairu. Ya, sama seperti isim mufrad. Ya, dhammah, fathah, kasrah. Kalau yang siwa suwa itu dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Ya, demikian ya pembahasan untuk materi mustasna menggunakan ghair dan siwa. Ya, sekarang coba kerjakan latihannya. Ya, setelah itu nanti akan kita bahas ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.